Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Laura Kusuma Dewi dengan NIM 2023 12 11 045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi penelitian saya mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap harga saham pada sektor perusahaan konsumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai dengan 2025. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, yang melatar belakangi penelitian saya ini yaitu adanya pertumbuhan pasar modal, di mana pasar modal itu memainkan peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, kalau yang kita lihat kedua, di sini ada eh, formasi daripada harga saham itu sendiri, yang mana ditentukan oleh penawaran dan juga permintaan yang mana selalu dipengaruhi juga oleh kinerja internal dan juga kondisi makroekonomi eksternal. Kemudian dipengaruhi juga oleh analisis fundamental di mana kemudian menjadikan rasio keuangan itu sebagai indikator utama penilaian suatu perusahaan. Nah, salah satu hal penting lainnya yaitu ada pada investor growth Indonesia di mana terjadi peningkatan terus-menerus semakin lama dari tahun 2003 dari tahun 2025 semakin tinggi seperti itu. Lalu yang terakhir ada pada sektor consumer non cyclical sendiri yang mana memang bersifat stabil dan produk-produknya ini berisi kebutuhan pokok. Nextnya ada identifikasi masalah dan juga research gap, di mana hal ini itu dilatar belakangi oleh fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh beragam faktor ekonomi domestik dan juga global. Selain itu, ada pada hasil studi sebelumnya mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham yang mana telah menghasilkan hasil yang saling bertentangan dan tidak konsisten. Lalu selanjutnya ada pada eh, kebutuhan informasi investor yang mana memerlukan data kinerja keuangan yang tepat waktu dan bisa diandalkan. Kemudian di sini juga ada research gap, di mana pada saat ini itu belum ada hubungan yang jelas antara ROA, CR, dan juga DER dengan harga saham perusahaan consumer non-cyclicals. Di mana ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, yaitu oleh penelitian Wahyudi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa CR itu tidak berpengaruh terhadap harga saham, gitu juga DER yang berpengaruh negatif dan ROE yang berpengaruh positif. Selanjutnya oleh Putra itu juga menemukan bahwa ROA itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan ROE-nya tidak berpengaruh signifikan. Lalu yang ketiga ada si Tanggang, di mana penelitian ini menyatakan ROA itu berpengaruh signifikan sementara CR dan DER-nya itu tidak berpengaruh terhadap harga saham. Yang keempat ada Siregar pada tahun 2022 itu menunjukkan ROA berpengaruh signifikan sedangkan NPM itu tidak berpengaruh. Dan yang terakhir ada Hasana dan Suwati pada tahun 2022 itu meneliti menunjukkan bahwa DER dan ROA berpengaruh terhadap harga saham dengan hasil yang bervariasi. Nextnya di sini kita ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini saya bagi menjadi empat, yaitu bagi investor di mana dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam memahami faktor-faktor fundamental perusahaan. Kemudian bagi perusahaan itu sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan ke depannya. Kemudian untuk akademisi diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan bagi peneliti selanjutnya ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini mengenai faktor-faktor yang memengaruhi harga saham dengan menggunakan variabel, objek, maupun metode penelitian yang berbeda seperti itu. Next. Di sini kita akan membahas variabel dan teori. Jadi untuk variabel yang digunakan itu, untuk variabel dependennya ada harga saham, kemudian untuk variabel independennya ada tiga, yaitu profitabilitas dengan menggunakan ROE, kemudian likuiditas dengan menggunakan current rate, dan yang terakhir ada solvabilitas dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER.
Kemudian untuk teori yang digunakannya sendiri di sini kita menggunakan 4 teori. Yang pertama itu ada signaling teori, lalu yang kedua ada efficient market hypothesis, yang ketiga ada investasi, dan yang keempat ada pasar modal itu sendiri. Gitu. Dan untuk teori yang digunakan ini sebenarnya masih berkesinambungan erat dengan satu sama lain seperti itu. Nextnya di sini ada hipotesis. Jadi untuk variabelnya sendiri di sini untuk variabel independen saya golongkan menjadi kategori X, sedangkan untuk variabel dependen saya golongkan menjadi kategori Y. Dan untuk hipotesisnya di sini ada 4. Yang pertama itu, hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Lalu hipotesis yang kedua yaitu ada pada likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Untuk hipotesis ketiga yaitu ada solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Dan hipotesis terakhir yaitu hipotesis keempat yaitu profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian di sebelah kanan ini ada gambar kerangkanya. Next. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian. Jadi, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa misalnya penelitian ini itu merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan asosiatif selama periode penelitian tahun 2023 sampai 2025. Nah, hal ini karena penelitian ini itu fokusnya pada hubungan sebab akibat antara variabel profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap harga saham. Kemudian di sini untuk objek penelitiannya yaitu udah jelas yang termasuk ke dalam sektor consumer non-classicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023-2025. Kemudian penelitian ini berfokus pada subsektor food and beverage, khususnya subindustri fish, meat, dan juga poultry. Nah, kenapa fokus ke situ? Karena subsektor ini itu memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian dan juga menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap fluktuasi ekonomi. Selanjutnya, untuk populasi dan juga sampel, jumlah populasi keseluruhan itu ada 132 perusahaan, kemudian untuk sampel ada 21 perusahaan, dan total observasinya ada 63 perusahaan, itu dari 21 dikali 3 tahun. Kemudian untuk teknik samplingnya sendiri, jadi dalam penelitian itu metode yang kita gunakan adalah metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Next, yaitu di sini ada operational variable, yaitu ada 4. Tadi untuk ROA rumusnya laba bersih dibagi total aset, kemudian untuk current rate rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar, kemudian untuk DER rumusnya itu total utang dibagi ekuitas, dan yang terakhir untuk harga saham kita lihatnya dari closing price itu sendiri. Kemudian di sini juga ada model regresi, di mana model regresinya yaitu Y atau kalau kita ketahui sebagai harga saham sama dengan koefisien ditambah beta 1 ROA ditambah beta 2 CR ditambah beta 3 DER ditambah error. Nextnya di sini ada uji dan analisis data. Untuk ujinya sendiri, kalau kita lihat untuk analisisnya sendiri di sini kita lihat ada 2, yaitu statistik deskriptif dan juga analisis regresi linear ganda yang tadi model regresinya udah sempat kita lihat sebelumnya. Untuk statistik deskriptif itu bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Kemudian untuk regresi linear itu digunakan untuk mengetahui arah hubungan serta besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Kemudian untuk ujinya sendiri itu ada 2, yaitu uji analisis klasik dan juga analisis hipotesis. Untuk klasik itu dibagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, terus heteroskedatitas, sama yang terakhir ada autokorelasi. Untuk hipotesis itu kita dibagi menjadi 3, ada uji T parsial, uji F simultan, dan juga terakhir ada koefisien determinasi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.